'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss away, fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk nggak? Boleh, silakan, nggak ada yang larang kok. Jadi gimana nih? Gue boleh minta waktunya nggak? Boleh banget. Mau cerita sama minta solusi dikit. Banyak nggak Bapak? Oke, tenang aja. Ya, tapi bisa dipercaya nggak? Bisa dong, kan anak Bika pasti menjaga kerahasiaan. Oke. Jadi gini nih, saya kan aku tuh di rumah sebagai anak yang paling tua nih. Nah, jadi orang rumah tuh mau jodohin aku, sedangkan aku kan udah punya pasangan. Jadi gimana ya, kayak dari hal yang kayak gini tuh bisa buat mood gue tuh buat belajar jadi rusak gitu loh. Gimana sih caranya biar bisa tetap fokus atau mungkin punya solusi lain gitu? Oke, pasti kamu juga ini ya, mau gundah lah, lagi gundah ya hatinya, dimana itu yang iniin orang tua kamu gitu kan, terus kamu mau nolaknya pasti nggak enak kan, ada rasa nggak enak, namanya anak gitu kan. Nah tapi ya itu ke kamu lagi nih, coba kamu omongin baik-baik gitu sama orang tua kamu. Pasti kan kayak bilang, sebenarnya aku tuh udah punya pacar gitu, aku juga ngerti sih perasaan kamu kayak gitu, pasti kamu nggak fokus untuk belajarnya, terganggu gitu kan, pasti mikirin gimana sih gitu. Nah ya kamu coba aja kayak ngomong gitu pelan-pelan sama orang tua kamu kalau memang kamu udah punya pacar gitu, tapi ya ngomongnya secara baik-baik ya. Pasti nanti lama-kelamaan orang tua kamu juga ngerti, toh itu juga keputusan ada di kamu kan, itu untuk kamu kedepannya gitu, pasti nanti orang tua juga bakalan ngerti. Nah apalagi di zaman sekarang kan nggak zaman dahulu ya, nggak kayak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan pasti kayak gitu kan sistemnya, saling jodoh-jodohan gitu. Nah kalau sekarang kan udah zaman modern, kamu bisa nih kayak ngejelasin tentang itu ke orang tua kamu, bahwasanya sekarang ini udah zaman modern gitu. Nah nanti kamu bisa jelasin pelan-pelan sama orang tua kamu nih. Oke, jadi gimana ya? Jadi kan kata kamu tadi ngomong ya, Iya. tolak. Aku tuh udah sempet nolak gitu, tapi kata mereka kayak gini, pilihan kamu tuh belum tentu baik loh buat kamu gitu. Terus aku berpikirnya kayak gini, kalau misalnya kehidupan yang bakal aku jalanin ini sekarang dan nanti kalau misalnya aku dijodohin sama dia, ada nggak sih yang bisa ngejamin kalau itu tuh adalah pilihan yang terbaik gitu loh. Kayak kan aku punya pasangan yang udah cukup lama juga, jadi secara tidak langsung kan berarti aku paham ya karakternya, sifatnya, emosinya, terus juga gimana cara dia menyelesaikan masalah sama aku kan. Nah kalau misalnya sama yang mereka jodohin ke aku, kan aku belum paham, bahkan namanya pun aku nggak tahu ya. Jadi udah aku bilang kalau ini tuh bukan zaman yang kayak Siti Nurbaya, tapi ini tuh udah zaman modern loh Ma gitu. Kok main jodoh-jodohin aja, apalagi nggak kenal. Terus mereka jawabnya kayak gini, katanya Papa tuh udah kenal dia loh, udah pasti anaknya baik, dia kayak gini loh. Kan yang mau ngejalanin hidupnya kan nanti full kalau misalnya aku nyaman sampai akhir gitu ya. Kan itu yang ngejalanin semuanya aku, mereka cuman kayak melihat dan mereka bisa masuk ke kehidupan aku kalau misalnya aku mengizinkan kan. Nah tapi kan aku nggak tentu gitu loh bisa cerita kalau misalnya ada permasalahan nanti di dalam rumah tangga aku, cerita ke mereka kan pasti bakalan jadi beban pikiran nih. Tapi mereka tuh kekeh loh mau meyakinkan gitu loh kalau dia tuh baik, sedangkan aku tuh masih belum paham gitu loh gimana caranya buat ngasih tahu mereka gitu. Sekarang tuh banyak yang penampilannya baik, alim, tapi ternyata dia nggak sebaik yang kita kira gitu loh. Gimana sih
biar mereka tuh paham gimana rasanya jadi aku, dan gimana caranya buat aku ngomong ke mereka kalau aku punya pasangan yang udah cukup lama gitu. Ya mungkin, tapi niat orang tua kamu juga pasti baik sih. Kenapa mereka ngejodohin, pasti mereka juga udah kayak ngelihat nih sosok ini, udah tahu juga gimana latar belakangnya. Jadi mungkin kemungkinan dengan itu orang tua kamu berpikir nih, beliau sosok yang baik dan juga cocok nih untuk kamu gitu. Nah maksud beliau, kedua orang tua kamu kan pasti baik kan. Nah di situ juga ada kamu kan. Nah kamu juga pasti pengen juga hidup dengan orang yang kamu sayangi gitu kan. Ya tapi mungkin lebih kayak ini aja sih, kamunya harus bisa mengambil keputusan tapi tidak menyakiti kedua orang tua kamu dan juga tidak menyakiti, pokoknya tidak menyakiti kedua belah pihak lah ya. Nah di situ kamu bisa mengambil keputusan secara tegas gitu, karena kan itu untuk hidup kamu, masa depan kamu nantinya gitu. Nah jadi di situ kamu harus bisa mengambil keputusan dengan baik dan tidak menyakiti kedua belah pihak. Jadi gimana ya, kalau misalnya nih mereka udah niatin buat nggak ngejodohin aku lagi, terus mereka nggak ngizinin aku nikah sama pasangan aku yang sekarang, gimana? Nah mungkin mereka nggak ngizinin kamu menikah dengan pasangan kamu sekarang, mungkin ada sebabnya atau ada faktornya yang membuat orang tua kamu nih nggak setuju kamu sama yang ini. Mungkin ada sebab dan faktornya, makanya orang tua kamu nggak setujuin. Coba kamu tanyain, kenapa kok aku nggak boleh nih sama yang ini. Oke. Iya. Berarti aku kenalin dulu ya pasangan aku yang sekarang gimana, terus kayak ngenalin karakternya, nunjukin kalau misalnya emang yang aku kenal sekarang tuh udah cukup lama dan udah saling kenal buat karakternya, emosinya, perasaannya, moodnya, semuanya lah ya gitu kan. Apalagi dia tuh kayak selalu ada loh gitu, dia juga ngerti rasanya dan dia juga nggak marah karena tahu aku dijodohin. Lain kan dia kayak coba ngomong dulu gimana sih caranya biar mereka juga bisa paham sama apa yang kamu mau, apa yang terbaik buat kamu. Kalau misalnya memang mereka kekeh, katanya kita bisa buat pelan-pelan meyakinin mereka kalau misalnya kita memang udah ada hubungan dari lama, kita udah saling kenal, saling nyaman, dan kita udah kayak udah tahu semuanya gitu. Jadi pikirku kayak iya juga ya, mungkin bener kata kamu tadi, kayak aku tuh ngenalin dia dulu harusnya kayak gimana, kenalin secara perlahan ya biar saling kenal juga. Kalau misalnya dalam BK nih kan kata kamu tadi, kira-kira pendekatan yang cocok tuh apa sih buat permasalahan aku? Nah di sini tuh di BK tuh ada yang namanya pendekatan pengambilan, teknik pengambilan keputusan. Nah dimana kamu bisa dimana kamu mengambil keputusan nih dari permasalahan ini, kamu mau mengambil keputusan yang mana yang tentunya itu juga baik untuk kamu dan baik untuk semua orang. Nah di situ juga kamu mengambil keputusan ini dengan kamu bisa mengambil tindakan keputusan ini dengan tindakan asertif ya, menolak secara halus gitu, yang pastinya siapa tahu orang tua kamu bisa mengerti gitu. Oke, berarti harus aku sampaikan ke mereka kalau misalnya aku bukannya nggak mau, tapi alangkah baiknya kalau misalnya mereka kenal dulu yang ada sekarang sama aku, orangnya kayak gimana, terus aku juga bisa sekaligus kenal juga sama yang mereka mau jodohin ke aku, jadi bisa sama-sama saling kenal gitu ya. Iya, nanti kan kamu pasti bisa tuh merasakan yang mana sih yang baik untuk aku ke depannya gitu. Nah orang tua juga pasti melihat nih, kalau misalnya kamu ngenalin yang lagi yang pacar kamu itu ke orang tua kamu, namanya orang tua ya pengen yang terbaik buat anaknya, pasti juga mereka akan melihat dulu nih ya cowok kamu seperti apa. Kemungkinan juga setelah mereka pikir panjang, pikir-pikir lagi, mereka cocok gitu sama pacar kamu yang sekarang. Oke, kalau
gitu makasih ya udah mau dengerin curhat aku, udah mau ngasih saran juga, udah nunjukin juga cara menolak yang baik itu kayak gimana biar gak menyakiti salah satunya gitu. Kalau gitu aku mau langsung coba pulang buat ngomong dulu ya ke mereka biar waktu yang tersedia tuh buat banyak gitu buat saling kenal sama mereka juga. Kalau gitu aku pamit ya. Oke, sama-sama. Semoga berhasil ya. Oke, Semangat. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.